Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 pedagogi. Kami akan menjabarkan materi pada siang hari ini pada poin pertama, yaitu di mana pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang di mana saya sendiri Anissa Latifah dengan NIM 2200549 sebagai moderator, dan rekan saya Afrinanda dengan NIM 2200547, dan satu lagi Randa Gempa Saputra dengan NIM 2200548. Baiklah, materi pertama yang akan dijabarkan oleh Afrinanda. Kepada Afrinanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang, education, tarbiyah, pedagogi, underworks, dan pembelajaran. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep pendidikan sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang termasuk aspek filosofis, sosial, psikologis, dan praktis. Kemudian ada ini dari beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, John Dewey. John Dewey ini merupakan seorang filsuf pendidikan yang berasal dari Amerika. Beliau mengartikan pendidikan sebagai suatu proses pengalaman yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemudian ia juga menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah dalam pendidikan. Yang kedua yaitu Jean Piaget. Beliau berasal seorang psikolog perkembangan. Ia menggambarkan pendidikan sebagai proses di mana individu berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya untuk membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Ia menekankan para konstruktivisme dalam pembentukan pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu Lev Vygotsky. Beliau adalah seorang psikolog sosial. Ia berpendapat bahwa pendidikan adalah proses sosial di mana individu belajar melalui interaksi dengan orang lain dan menggunakan bahasa sebagai alat pemikiran. Ia menekankan para zona perkembangan proksimal dan dalam pembelajaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai edukasi atau education. Edukasi mengacu pada proses formal dan informal, di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Edukasi dapat terjadi di lembaga-lembaga seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Ini melibatkan pengajuan dan pembelajaran yang terstruktur serta evaluasi hasil belajar. Di sini saya mendapatkan contohnya yaitu seorang siswa yang mengikuti kuliah tentang sejarah dunia dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Yang nomor 2 yaitu tarbiyah. Tarbiyah di sini adalah sebuah konsep dalam Islam yang mencakup pendidikan dan pembentukan karakter. Ini melibatkan aspek moral, spiritual, dan etika dalam diri individu. Pendidikan dalam konteks tarbiyah berfokus pada pengembangan pribadi yang seimbang dan berintegritas. Contohnya di sini yaitu seorang siswa mengikuti program pendidikan Islam yang mencakup pembelajaran akademis sekaligus pengembangan nilai-nilai keislaman seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Afrinanda yang telah menjabarkan materi yang pertama. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijabarkan oleh Randa Gempa Putra. Kepada Randa Gempa Putra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai pedagogi. Pedagogi adalah studi tentang metode ini melibatkan strategi pengajaran yang efektif.
pengembangan kurikulum, serta pemahaman tentang bagaimana individu belajar dan berkembang. Pendekatan pedagogis dapat bervariasi tergantung pada tujuan pendidikan dan karakteristik pendidik. Contohnya itu seorang guru matematika menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika melalui pemecahan masalahnya. Selanjutnya, yaitu onderwijs. Onderwijs adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada pendidikan atau pengajaran. Ini mencakup segala bentuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan termasuk pendidikan formal dan non-formal. Contohnya itu seseorang mengikuti kursus online tentang desain grafis untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perolehan pengetahuan, keterampilan atau pemahaman melalui interaksi dengan informasi atau pengalaman. Pembelajaran dapat terjadi di dalam atau di luar lingkungan pendidikan formal dan mencakup berbagai cara seperti belajar sendiri, belajar kelompok, dan belajar melalui pengalaman langsung. Contohnya itu seorang belajar memasak melalui buku resep dan video tutorial online, serta mengasah keterampilan mereka melalui praktik langsung di dapur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jadi kesimpulan pada materi kita pada siang hari ini adalah di mana pendidikan adalah proses yang kompleks dan multi-layered, di mana nasional yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke budaya yang lainnya. Pendekatan yang berbeda seperti adanya edukasi, tarbiyah, pedagogi, onderwijs, dan pembelajaran, memberikan sudut pandang yang beragam tentang pendidikan. Bagaimana edukasi berfokus pada pengajaran formal dan informal, tarbiyah menekankan pengembangan, karakter dan nilai-nilai, pedagogi mempertimbangkan metode pembelajaran, onderwijs merujuk pada pendidikan dalam bahasa Belanda, sedangkan pembelajaran mencakup berbagai cara peroleh pengetahuan. Semua sudut pandang ini penting dalam membentuk pemahaman komprehensif tentang peran dan arti penting pendidikan dalam perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Itulah jabaran materi tentang pedagogi mengenai pendidikan oleh kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan kata penyebutan dan penyampaian. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.